Selamat pagi pemirsa, sepanjang tahun ini sedikitnya ada 7 hakim di Indonesia yang harus menjalani proses hukum. Mereka yang mestinya berfungsi sebagai pemberi keadilan malah memain-mainkan keadilan. 3 di antara 7 hakim itu terjerat kasus dugaan suap dengan nilai total 4,67 miliar rupiah dan memberikan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur dari kasus penyiksaan yang menewaskan kekasihnya Dini Sera Afrianti pada 4 Oktober 2023. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 13 Oktober 2025 dengan tema Memperdagangkan Keadilan bersama saya Leona Samosir, dan Anda juga para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Sehat-sehat ya? Sehat ya. Ini pertanyaan saya adalah karena saya juga wartawan ekonomi, Mas Kohar, yang diperdagangkan itu biasanya kan komoditas atau sesuatu yang bernilai jual. Kalau kemudian editorial pagi ini memberikan judul Memperdagangkan Keadilan, memangnya keadilan itu bisa diperdagangkan, boleh diperdagangkan, dan memang barang dagangan. Maksudnya apa ini, Mas Kohar? Jadi yang pertama kita lihat bahwa ternyata yang bisa diperdagangkan itu bukan hanya komoditas ekonomi. Ada komoditas politik, ada komoditas hukum. Oh, ada ya? Nah, itu mengalami perluasan makna. Nah, itulah yang terjadi ketika kemudian hukum itu diperdagangkan. Hukum yang mestinya menegakkan keadilan, pelaku-pelaku di bidang hukum di institusi yudikatif yang mestinya menjadi promotor utama bagi tegaknya keadilan, malah membengkok-bengkokkan keadilan, memain-mainkan keadilan. Demi apa? Demi untuk memperoleh keuntungan finansial. Itulah yang disebut sebagai pedagang. Pedagangan tujuannya untuk mengeruk keuntungan finansial. Cari untung. Cari untung. Nah, itu pula yang terjadi di dalam beberapa kasus yang menjerat sejumlah hakim. Nah, setidak-tidaknya ada 7 hakim. Nah, yang terakhir yang pekan lalu sidang itu adalah vonis onslah ya, atas perkara CPO yang di dalamnya ada dugaan pemberian uang suap hingga 40 miliar. Itu untuk para hakim dan sejumlah pihak yang terkait dengan pengadilan. Untuk membebaskan para tersangka atau vonis terdakwa? lepas istilahnya. Vonis lepas? Bukan, onslah itu ya? Beda, onslah dengan vonis bebas beda kan. Vonis lepas itu perbuatan terdakwa itu terbukti sesuai dengan dakwaan, tetapi tidak ada tindak pidana. Nah, itu namanya vonis lepas. Kalau vonis bebas ya dia tidak terbukti sama sekali. Menurut hakim ya? Menurut hakim. Nah, ini bagaimana membuat sesuatu yang mestinya terbukti dan memiliki konsekuensi tindak pidana itu menjadi dia terbukti tetapi tidak memiliki konsekuensi tindak pidana. Tapi Mas Kohar, kalau saya baca editorial di bagian agak di bawah kan dikatakan bahwa menggantungkan asa pada moralitas dan integritas lebih dari 8.700 hakim. Ya, itu jumlahnya 8 ribuan. Jumlah hakim yang ada. Tapi lalu kalau kita lihat kasusnya kan hanya sedikit, ya mungkin hanya 0,000 sekian persen. Ini masalahnya di mana? Ya, itu tidak bisa ditoleransi karena angka sebegitu itu sangat banyak. Bayangkan dari tahun 2010 sampai 2025 itu ada 39 kasus. Artinya kalau 39 kasus itu setiap tahun ya ada sampai 3 sampai 4 kasus yang menjerat hakim. Maka itu sudah sebuah aib bagi sebuah proses peradilan. Apakah itu akan mengganggu peradilan kita? Kita akan bahas itu, Mas Kohar, dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 13 Oktober 2025, Memperdagangkan Keadilan. Memperdagangkan keadilan. Sepanjang tahun ini, sedikitnya 7 hakim di tanah air harus menjalani proses hukum. Mereka yang mestinya berfungsi sebagai pemberi keadilan malah memain-mainkan keadilan.
3 di antara 7 hakim itu terjerat kasus dugaan suap dengan nilai total 4,67 miliar rupiah untuk memberikan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur dari kasus penyiksaan yang menewaskan kekasihnya Dini Sera Afrianti pada 4 Oktober 2023. 4 hakim lainnya diduga menerima uang terkait vonis lepas on strike pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit CPO di PN Jakarta Pusat. Mereka diduga menerima bahkan menegosiasikan uang dari korporasi kelapa sawit. Awalnya, 3 korporasi menyediakan 20 miliar rupiah bagi para hakim. Setelah proses tawar-menawar untuk 4 orang yang bertugas sebagai wakil Tuhan itu akhirnya mendapatkan sekitar 30,4 miliar rupiah. Pengakuan hakim nonaktif Ali Mukhtarom bahwa ia telah menerima uang suap senilai 6,2 miliar rupiah untuk memberikan vonis lepas pada perkara itu jelas menjadi noda hitam pekat bagi dunia peradilan. Mukhtarom menyampaikan itu saat diperiksa sebagai saksi mahkota pada sidang kasus suap yang menyeret ex Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta dan 3 terdakwa lainnya pekan lalu. Dalam kasus ini, jaksa mendakwa 5 orang hakim dan pegawai pengadilan telah menerima suap dengan total nilai mencapai 40 miliar rupiah. Kejadian itu hanya menambah catatan hitam lembaga peradilan. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan sejak 2011 hingga 2024 terdapat 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Adapun berdasarkan penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sejak 2004 hingga 2005, sebanyak 31 hakim telah terjerat kasus. Angka-angka itu pun menempatkan hakim di posisi terbanyak penegak hukum yang bermasalah. Setelah itu, ada pengacara dengan 19 orang, jaksa sebanyak 13 orang, dan polisi sebanyak 6 orang. Sungguh miris dan mengkhawatirkan ketika fakta menunjukkan bahwa hakim yang merupakan penjaga integritas peradilan justru yang paling dipersoalkan integritasnya. Hakim yang dipercaya sebagai wakil Tuhan malah menjadi mafia peradilan dan berselingkuh dengan pelaku kejahatan. Padahal negara telah amat memuliakan posisi hakim dengan memberikan kebebasan yang tidak bisa dikurangi oleh kekuasaan apapun. Pengawasan hanya bisa menjangkau pada persoalan pelanggaran etik. Adapun teknis yudisial sepenuhnya diserahkan kepada hakim dalam menangani perkara. Namun, itu juga mendatangkan masalah baru. Wilayah etis yang diawasi saja masih menyisakan banyak lubang, apalagi untuk wilayah yang tidak bisa dicampuri. Maka tidak mengherankan bila keberanian sebagian hakim untuk memainkan teknis perkara kian menyala. Padahal kebebasan itu diberikan dengan harapan akan membuat hakim mampu dan mau memutuskan perkara secara independen, benar dan adil. Sayangnya, kekuasaan yang dimiliki itu justru dijadikan celah oleh sebagian hakim untuk memainkan vonis. Ada gium bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut akan pasti korup pun masih benar adanya. Kebebasan dalam membuat keputusan yang merupakan kewenangan absolut bagi hakim justru menjadi celah untuk berbuat culas. Kekuasaan absolut itu justru membuka peluang pengambilan vonis berdasarkan hukum pasar ketimbang pasal. Maka persoalan utama tetaplah pada integritas dan moralitas hakim. Sebagaimana perumpamaan yang pernah diungkapkan Ketua Mahkamah Agung MA Sunarto bahwa hakim memang tidak bisa dianggap sebagai malaikat semua. Namun, itu jangan juga menjadikan hakim sebagai setan semua. Menjadi hakim haruslah bersedia untuk memilih antara jalan kemaslahatan dan terkena sanksi oleh MA atau diambil penegak hukum. Menggantungkan asa pada moralitas dan integritas dari lebih 8.700 hakim sama saja dengan harap-harap cemas. Negara harus bisa menghadirkan sistem yang membuat jera para koruptor, termasuk hakim. Apalagi, vonis ringan terhadap koruptor di Indonesia bukanlah hal baru. Setelah mendapat vonis ringan, para koruptor juga sering mendapat pengurangan hukuman berupa remisi. Memutus mata rantai rendahnya integritas dan moralitas pengadil harus dengan sistem yang ketat yang menggaransi integritas dan moralitas. Salah satunya ialah memastikan sistem penjeraan bagi hakim yang nakal secara jelas dan dijalankan dengan keras.
Jangan biarkan negeri ini terus digerogoti oleh tingkah laku para pengadil yang bukan cuma gagal menegakkan keadilan, melainkan malah merobohkannya. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dan sekarang kita akan mendengarkan dulu, Mas Kohar, pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Abdul Kohar. Selamat pagi, Pak Ondo. Bagaimana Pak pendapat Anda, Pak? Silakan, Pak. Ya, di Indonesia ini ya, lucuan ya soal pengadilan ini. Ada tersangka tidak dipidana, ada terpidana tidak dieksekusi. Right or wrong, Indonesia is my country. Capek ini editorial, capek saya teriak-teriak, tapi ini muncul terus ini. Mau kemana lagi kita? Wakil Tuhan dipilih jadi wakil hantu. Apa perlu pengawas pengadil dari info? Apa perlu hakim-hakimnya naturalisasi? Saya kira enggak juga ya, PSSI saja gagal tuh ke World Cup. Jadi nggak mungkin juga seperti itu. Kalau hakim di tahun 2011 sampai sekarang ini ada 30-an yang terjerat suap, juga ada jaksa, ada polisi, ada pengacara. Lantas mau kemana kita? Gaji dinaikkan tetap saja seperti itu. Saran saya ini, perbaiki sistem rekrutmen hakim, juga sistem pendidikannya dan karirnya. Jangan ada bayar-bayaran. Itu yang membuat mereka jadi koruptor semua atau penerima suap. Semua undang-undang perampasan aset itu dilakukan dan pembuktian terbalik dilakukan. Semua periksa penegak hukum yang kekayaannya melebihi gajinya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Kelihatannya Pak Ondo juga sudah mulai kehilangan harapan. Mas Kohar, yang dikatakan tadi oleh Pak Ondo adalah soal rekrutmen dan juga di dalamnya seperti apa? Bagaimana, Mas? Ya, kita ini menghadapi berbagai macam persoalan. Tetapi intinya adalah ketika kita hendak menyapu lantai yang kotor, maka sapu itu sendiri harus bersih. Nah, supaya sapu itu bersih, maka pucuk pimpinan di lembaga yudikatif juga harus dibuat bersih. Nah, supaya seperti itu, apa yang harus dilakukan? Sistem. Perbaiki sistem semuanya, dari mulai rekrutmen, pengawasan termasuk pada kewenangan. Kewenangan untuk memvonis suatu perkara, betul bahwa mereka punya independensi. Tetapi jangan sampai independensi itu berubah menjadi kewenangan yang monopolistik. Kewenangan yang betul-betul tidak terbatas, yang tidak bisa dikontrol, yang minus akuntabilitas, yang berkali-kali saya selalu katakan ketika rumus korupsinya Robert Klitgaard, bahwa korupsi akan terjadi apabila ada diskresi dan monopoli, tetapi minus akuntabilitas. Ini diskresinya ada, mereka yang punya, hakim, para hakim, dan hanya mereka, itu artinya monopoli kan, karena yang lain, lembaga yang lain, komisi yudisial itu hanya mengawasi etik. Nah, bagi mereka etik ya nggak ada soal. Nah, sementara untuk perkara vonis dan seterusnya itu tidak berada dalam wilayah pengawasan yang memadai. Maka yang terjadi kita saksikan adalah dari waktu ke waktu jumlah hakim ini
bukan surut yang bermasalah ini, tetapi semakin menggila. Ada yang mengatakan begini Mas Koar, soalnya selama ini hakim dan juga petugas peradilan yang lain itu kalau sudah terbukti bersalah hukumannya ringan dan orang membuat santai. Kalau begitu hukum mati sajalah atau hukum apapun lah yang paling berat supaya orang takut melakukan itu. Mestinya seperti itu. Kenapa? Karena hakim ini kan fungsinya atau tugas utamanya adalah menegakkan keadilan. Iya. Tadi disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Maka posisi yang sangat mulia itu, apabila ada 1-2 orang yang kemudian mencederai posisi mulia itu, maka dia harus diganjar hukuman yang setimpal. Setimpal itu artinya equal. Karena dia posisinya tinggi, tanggung jawabnya tinggi, maka ya hukumannya harus equal, harus sama, harus tinggi pula. Nah di kita kan nggak, rata-rata vonis, rata-rata hukuman, mau dia hakim, mau dia siapapun itu ya di angka 3, sekian tahun. Itu tidak akan berdampak. Kalau dia mengatakan ini kan hakim yang lancung ini hanya 0, sekian persen daripada total hakim, nggak bagaimana? bisa. Di negara-negara dengan budaya bersih, good corporate governance, clean government, itu zero. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Denmark itu kenapa kemudian dia selalu menjadi juara atau setidak-tidaknya 3 besar lah dalam negara yang bebas dari korupsi. Ya karena mereka institusi-institusinya baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif itu bisa ditekan hingga pada posisi yang sangat zero. Dalam kurun waktu 1 dekade betul-betul zero. Nah kita ini dalam waktu 1,5 dekade masih ditemukan 39 orang. Jangan-jangan sampai atau sekarang lebih malahan. Akhirnya Mas Koar, benar kita harus akui bahwa korupsi termasuk di peradilan, termasuk hakim, itu memang sudah budaya di Indonesia. Jadi susah untuk diberantas. Itu bagaimana? Ya ini kan sebetulnya satir atau sarkas yang pernah disampaikan oleh Mokhtar Lubis ya, bahwa korupsi itu sudah seperti kayak budaya. Budaya itu kan berurat, berakar, dia tumbuh, mengalami regenerasi. Jangan-jangan memang betul apa yang dikatakan seperti itu. Kalau dia dianggap sudah seperti budaya, maka memberantas korupsi harus menjadi budaya juga. Budaya jadi ada budaya tanding. Satu itu budaya melakukan korupsi, kalau disebut itu sebagai budaya, meskipun saya tidak suka itu istilah itu. Tetapi yang satu itu melahirkan budaya yang betul-betul adiluhung baik, yaitu memberantas korupsi. Seperti apa itu kita bahas bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Koar, tadi Pak Ondo mengatakan kalau masa hakim harus dinaturalisasi. Saya juga ingat dengan yang sempat disampaikan almarhum Kwik Kian Gi ya, bahwa Indonesia ini sebegitu parahnya korupsi sehingga harus potong 1 generasi supaya bisa bersih lagi. Kira-kira yang paling logis, yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk membersihkan peradilan, khususnya hakim itu apa? Ya paling tidak begini, sistem itu harus dibuat seketat mungkin. Kedua, harus ada penjeraan dari sisi vonis ya, atas perilaku atau tindak pidana korupsi. Ketika sistem itu dilakukan dengan sangat-sangat kuat, bahkan di beberapa negara kan menggunakan AI untuk memberantas korupsi itu kan. Nah, sistem diperbaiki, pengawasan diperketat, masuk ke wilayah-wilayah yang detail teknis itu dimungkinkan dengan tujuan untuk ya tadi itu untuk membersihkan lembaga peradilan. Mulailah dari atas, karena ikan yang busuk itu dimulai dari kepala, bukan dari kaki, atau bukan dari ekor, gitu kan, dari kepalanya ikan itu. Nah kepala ikan itu ada di mana? Di Mahkamah Agung. Bersihkan dulu Mahkamah Agung secara sebersih-bersihnya. Setelah itu turun ke badan, turun sampai ke ekor-ekornya. Nah dengan mulai melakukan pembersihan itu secara sistemik, maka ya lambat laun akan berkurang. Katakanlah kalau sekarang misalnya dalam 1,5 dekade itu ada 40 hakim terjerat kasus korupsi,
maka 1,5 dekade ke depan barangkali bisa turun sampai separuhnya atau sama sekali kita kemudian tiba-tiba zero. Mudah-mudahan, siapa tahu enggak. Yeah. Nah, karena kan sistem sudah dibuat, lalu pengawasan diperketat, penjeraan juga dilakukan. Berkali-kali tadi Bung Leo menyebut tentang hukuman mati. Yeah. Ya, hukuman maksimal setidak-tidaknya. Hukuman maksimal itu kalau mereka yang melakukan pelanggaran, katakanlah misalnya ini kan sudah diakui nih, hakim nonaktif Muhtarom itu dalam sidang pekan lalu mengakui bahwa dia menerima uang 6,2 miliar rupiah untuk sebuah putusan onslah itu, untuk vonis lepas. Nah, dengan pengakuan-pengakuan yang sebanyak itu, katakanlah misalnya nanti merembet ke banyak kalangan siapa saja yang terlibat, langsung oke, lakukan lakukan perbaikan secara sistemik, berikan vonis setinggi-tingginya, semaksimal-maksimalnya. Kalau perlu, vonis seumur hidup. Kita tunggu ketegasan supaya kemudian kita masih tetap bisa percaya bahwa Indonesia masih negara hukum, bukan negara yang lain. Mas Kohar, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, memutus mata rantai rendahnya integritas dan moralitas pengadil harus dengan sistem ketat yang menggaransi integritas dan moralitas. Salah satunya memastikan sistem penjeraan bagi hakim nakal yang jelas-jelas dijalankan dengan keras. Jangan biarkan negeri ini terus digerogoti tingkah laku pengadil yang bukan cuma gagal menegakkan keadilan, melainkan malah merobohkannya. Saya Leonard Samosir, berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.